قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita insyaallah dimulai dari bab tentang salat al-kusuf. Salat kusuf gerhana. Dan ada dua istilah, yaitu kusuf dan khusuf, ya, pakai kaf dan pakai kha. Yang kedua-duanya adalah gerhana. Ini kusuf dan khusuf dipakai untuk dua fenomena. Yang pertama gitu, kusuf untuk hilangnya cahaya matahari baik sebagian atau seluruhnya. Itu kusuf. Jadi ada kusuf, ada khusuf. Pakai kaf atau pakai kha. Kalau maknanya gerhana, tapi yang pertama gerhana matahari, yang kedua gerhana bulan. Kalau gerhana matahari berarti hilangnya cahaya matahari baik sebagian atau seluruhnya. Kalau seluruhnya kan berarti tiba-tiba gelap itu. Itu kalau khusuf. Itu bisa di pagi hari biasanya. Kemudian khusuf itu untuk hilangnya cahaya bulan. Jadi ini gerhana bulan, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan gerhana memiliki sebab-sebab fisik, ya, dan bisa dipahami melalui sains atau ilmu peredaran matahari dan bulan. Jadi ada gerhana itu ada sebab-sebab fisik, ada sebab-sebab maknawi. Sebab fisiknya itu ada pembahasannya di ilmu sains. Adapun sebab maknawi maka ini berkaitan dengan tauhid dan juga fiqih. Jadi kusuf dan khusuf gerhana ada sebab maknawi. Kalau disebut sebab maknawi, ya, maka maknanya hikmah dan tujuan, gitu. Hikmah atau tujuan. Jadi kalau kita belajar ilmu syar'i atau misalnya suatu hal terjadi karena ada sebab fisik, yaitu sesuatu yang bisa dijelaskan secara keilmuan dunia. Kalau disebut sebab maknawi, maka berarti ini maksudnya hikmahnya apa? Tujuan apa? Ya, tujuannya apa? Hal ini terjadi. Kalau dalam ilmu syar'i berarti kaitannya mungkin dengan akidah atau dengan fikih, amalan, atau dengan akhlak. Nah, sebab maknawi, kalau sebab fisiknya kita nggak bahas, sebab maknawinya adalah yaitu hikmah Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah yang menghendaki adanya peringatan berupa tanda kekuasaan Allah di alam. Jadi peringatan berupa tanda kekuasaan Allah di alam. Bahkan bukan hanya gerhana sebenarnya kalau untuk sebab maknawi, ya.
kayak gempa, banjir, kayak seperti Sumatera itu kan sebenarnya ada sebab maknawi. Baik dari segi akidah ataupun dari segi akhlak. Nah, Allah Ta'ala kadang menakdirkan sebab-sebab alamiah, natural, itu untuk mengubah tatanan yang lazim. Jadi tatanan normal itu diubah. Ya, tatanan diubah. Yang tadinya jam segitu nggak ada sholat, maka gara-gara ada sebab natural ini, maka disyariatkan sholat. Supaya manusia itu terjaga. Dan tahu ada syariat. Begitu. Ya. Dari fenomena-fenomena alam, badai, petir, angin, letusan gunung, atau seterusnya, banjir, itu menunjukkan bahwa di balik jagat raya ini ada pengatur, mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu dan mampu menghukum dengan tanda-tanda kekuasaannya. Sebagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu dengan sebagian ayat kauniyahnya, yaitu bencana. Tetapi ketika kita hidup di zaman yang cenderung materialistis seperti sekarang, apa-apa dinilai dengan kekuasaan atau uang, maka banyak orang tidak menangkap gejala-gejala alam sebagai peringatan. Banyak orang tidak menangkap gejala-gejala alam sebagai peringatan. Ya, seperti tsunami, banjir yang kemarin terjadi di Sumatera misalnya. Lebih banyak orang fokus pada kekuasaan dan materialistis. Ya, lebih banyak ke situ. Jadi mereka hanya melihat sisi duniawi atau fisiknya saja. Walaupun benar itu ada kaitannya, betul. Tetapi di balik itu ada yang lebih besar daripada sebatas dunia atau materi. Ya, jadi ya cara berpikir orang sekarang karena apa-apa itu harus dengan nilai materi dan juga atau kekuasaan, maka gejala-gejala alam yang harusnya kita bisa menangkap sinyal dan warning dari Allah itu nggak kelihatan, nggak kerasa. Berbeda dengan salafus saleh ya. Berbeda dengan bagaimana salafus saleh. Kemudian dinukil ringkasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa gerhana punya waktu-waktu tertentu. Sebagaimana terbitnya hilal. Hilal itu menunjukkan datangnya bulan baru misalnya. Di penanggalan Qamariyah. Karena merujuk pada bulan, makanya di kita namanya bulan. Bukan matahari ya, bulan Februari, Januari dan seterusnya, atau Rajab, Sya'ban dan seterusnya, itu sebutnya bulan, dalam bahasa Arab syahr. Di English pun month, yang menunjukkan sebenarnya perhitungannya bulan, bukan semata-mata kalender yang fix. Walaupun memang standarnya kalau misalnya di kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah sebulan 29 atau 30. 29 atau 30 dan itu tidak tetap ya untuk setiap bulannya. Baik, jadi pengetahuan di sini tentang terbitnya hilal. Nah, hilal itu kalau misal diteropong bentuknya gimana? Bulan apa namanya? Bentuknya bulannya. Purnama, menengah atau kerucut apa sabit ya. Coba kalau bulan purnama tengah bulan ya. Oke, kalau kita di novel Wiro Sableng itu biasanya purnama ketiga, purnama keempat itu berarti tengah bulan. Iya, bukan awal atau akhir bulan, bukan pas gajian lah pokoknya. Tapi kalau bulan sabit itu menunjukkan akhir-akhir bulan atau awal bulan. Nah, kalau misalnya bulan purnama itu kan full moon.
Kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya Badr. Ya. Kayak perang Badr itu ada di tengah bulan Ramadan. Ya. Kemudian kalau orang namanya Badrus Salam berarti purnama keselamatan. Ya, purnomo selamat. Nah, itu bahasa Jawanya. Kalau misalnya Badri berarti purnamaku. Badrun ya purnomo gitu. Badriyah kepurnamaan gitu. Nah, kalau misalnya sabit itu kenapa disebut sabit? Bulan sabit dari bahasa Arab. Sabit pakai tha. Kayak Zaid bin Thabit, Thabit, artinya Thabit dari bahasa Arab itu. Ya di Arab ya sebutnya hilal. Di kita sebutnya sabit karena influence dari dulu pedagang Arab. Atau kita belajar bahasa Arab dulunya nenek moyang kita. Ketika ada bulan sabit, maka dia sabit menetapkan. Sabata itu artinya menetapkan. Yang menetapkan pergantian bulan, pergantian waktu bulan gitu. Itu namanya bulan sabit, makanya sabit. Adapun Sabtu itu beda dari kata sin, ba, ta, beda. Kalau Sabtu ini kembali ke bagaimana dulu orang Yahudi atau Bani Israel itu mereka bulan Sabtu itu hari Sabtu hari istirahat. Jadi Sabtu itu artinya rest, istirahat. Bukan sabah. Salah, orang kalau bilang Sabtu dari kata sabah itu jauh banget. Sabah itu sin ba ain, tak marbutah. Tapi Sabtu sin ba ta. Beda, ini ain ini tak, beda banget. Sabtu itu artinya istirahat. Kata Allah di surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan buat kalian tidur kalian tuh sebagai apa? Istirahat. Jadi Sabtu itu adalah hari istirahat di kalangan Bani Israel dulu. Iya. Sabat, iya. Kalau nyebat beda, kalau nyebat. Nah, kan ada juga hari Senin dari kalau bahasa itu kan semua dari bahasa Arab nih sini. Semua hari kita tuh dari bahasa Arab. Dimulai dari hari Ahad. Ahad itu satu. Jadi first day kita itu harusnya hari Ahad. Hari kerja pertama kita tuh kok bisa hari Ahad, walaupun impossible. Adapun lafal minggu itu dari bahasa Latin, dari kata domingo. Itu bahasa Spanyol sama bahasa Portugis. Hari Senin itu dari bahasa Arab, Itsnain, Senin. Selasa, Thulatha. Arbi'a, Rabu, dari Arbi'a, Arba'ah, Rabu. Khamsah, Kamis, Khamis. Ya. Jumu'ah, nah Jumu'ah ini artinya ngumpul. Jamak, ngumpul, kolektif. Sabtu istirahat, gitu. Ya, Sabtu itu istirahat. Jadi kalau bisa sih kita tuh liburnya Jumat sama Sabtu. Kalau bisa, tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Begitu. Oke, jadi itu berkaitan dengan bulan dan hari. Nah, pengetahuan tentang hilal biasanya diketahui melalui pengamatan. Sedangkan pengetahuan waktu gerhana diketahui oleh perhitungan. Maka yang benar adalah kalau gerhana bisa diumumkan pada tanggal sekian, jam sekitar sekian akan terjadi gerhana, itu possible. Ya, ini pahami baik-baik. Ya. Jadi kalau gerhana itu bisa dideklarasikan sebelumnya oleh peneliti. Tapi kalau hilal untuk masuk Ramadan atau untuk akhir Ramadan harus melihat, itu yang benar. Ru'yatul hilal namanya. Pakai hamzah, ru'yah bukan ruqyah. Kalau ruqyah berarti ruqyah dong. Masa bulan di ruqyah? Ntar kejang-kejang gimana? Ru'yah. Ru'yah. R-U, atas, Y-A-H. Ru'yah. Kalau R-U, ruqyah. Nah itu meruqyah artinya doa.
Doa artinya. Ruqyah itu artinya doa. Tapi ru'yah pakai hamzah, maka ini melihat hilal. Jadi kalau misalnya gerhana itu bisa dideklarasikan, diprediksikan dari jauh-jauh hari. Ini prediksinya tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana matahari atau bulan. Namun baru disyariatkan gerhana matahari untuk sholat gerhana bagi siapa? Bagi yang melihat gerhana. Maka lihat dulu tuh gerhana, baru sholat. Gitu. Enggak. Ya. Sebaiknya keluar dulu sambil melihat, karena sunnahnya seperti itu, melihat hilal, melihat gerhana. Adapun kalau untuk hilal, maka cukup dengan adanya kabar, walaupun nggak lihat. Melihat siapa? Melihat hilal. Iya, sebagian yang berkompeten melihat hilal dan dia thiqah, maka silakan. Namun jika ada pemerintah yang ofisial mengumumkan, maka ikutlah pemerintah, tidak ikut badan-badan yang independen. Karena untuk mulai puasa Ramadan atau berakhir Ramadan itu lebih diutamakan sisi kebersamaan. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, pertama puasalah kalian karena melihat hilal. Dan iftarlah kalian itu setelah selesai Ramadan karena kalian melihat hilal. Dan kemudian kata Nabi SAW, asyamu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa adalah di hari ketika kalian sama-sama pada puasa. Berarti kebersamaan di sini ditegakkan menjadi salah satu keharusan. Wa aftiru wal fitru yauma tuftirun, dan Idul Fitri adalah ketika kalian semua sudah selesai Ramadan sama-sama Idul Fitri. Jadi ya, kebersamaan ditegakkan. Kemudian wal adha, gitu ya, Idul Adha. Idul Adha menyembelih, hari saat kalian sama-sama menyembelih, itu menunjukkan bahwasanya di suatu region atau daerah atau country, negara, maka kebersamaan itu yang lebih diunggulkan, dan itu bisa dilakukan sekarang melalui pengumuman ofisial dari pemerintah. Karena kalau bukan dari pemerintah, maka semua ormas punya pendapat masing-masing, dan Rasulullah nggak suka dengan hal-hal seperti ini pastinya. Begitu. Makanya beruntung kalau kita tidak mengikuti pendapat independen yang berbeda-beda di masalah-masalah seperti ini. Tapi kalau untuk gerhana, ya, maka bisa diketahui sebelum terjadinya dan baru disyariatkan untuk sholat ketika apa? Ketika melihatnya. Bikin jangan tidur, ngantuk kan, beneran. Awas aja ngantuk. Kalau ngantuk pokoknya gantiin anda di sini. Ya. Soalnya kalau antum ngantuk, anda juga pengen juga tidur sama-sama. Ya. Kemudian penentuan waktu gerhana itu bukan klaim ilmu gaib, bukan pula masuk dalam meramal. Jadi penentuan waktu gerhana kira-kira kapan itu bukan klaim mengetahui yang gaib, bukan. Karena memang ini bisa dihitung secara perhitungan saintifik. Dan bukan pula meramal. Jadi hal-hal seperti ini bukan masalah meramal. Ya, seperti cuaca. Walaupun istilahnya meramal kalau di kita ya, meramal cuaca gitu. Tapi perakiraan cuaca, ya. Gitu. Maka ia pemberitahuan berbasis ilmu yang tetap. Ini menunjukkan bahwasanya kalau memang suatu hal yang memang tidak mudah diketahui manusia pada umumnya, namun ada penjelasan ilmiah dan saintifik dengan evidence, bukti-bukti dan proof yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa. Itu bukan secara Islam, secara syar'i itu bukan khurafat, ya. Namun meski begitu, salat gerhana tidak dikerjakan kecuali bila gerhana benar-benar terlihat. Dan terlihat di sini bukan dari kabar,
bukan lewat grup WhatsApp keluarga, tapi keluar, lihat. Nah, dengan lihat itu langsung, maka khalas, ayo. Dan ini yang selama ini sebenarnya tidak tepat dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin. Ya, semoga tetap sah salat gerhananya, tapi tidak tepat. Karena kita biasanya sudah ngumpul duluan di masjid. Nggak pada ngelihat. Cuman udah dikasih tahu besok jam sekian gerhana, ayo ngumpul. Udah ada pengumuman, oke. Sebagian ulama mengingkari loh pengumuman seperti itu. Cuma ya mau gimana lagi, karena zaman sekarang sosiologinya tuh berubah. Jadi mau nggak mau ada pengumuman supaya orang-orang prepare. Nah, kalau emang udah prepare atau bersiap-siap, maka hendaknya mereka melihat dulu gerhana itu. Melihat, oh iya benar gerhana. Melihat masing-masing lihat, bukan dikabarin, iya benar gerhana. Tuh di luar gua udah lihat, benar lu, sumpah lu gitu misalnya. Iya wallahi gitu. Maka sholat enggak, ngeliat semua lihat. Oh itu udah. Jadi yang ngelihat, maka disunahkan untuk sholat gerhana. Ya. Ya, kalau untuk persiapan sholat gerhana dan belum lihat nggak apa-apa, persiapan dulu. Tapi ketika memang gerhana muncul, lihat, gitu aja, lihat. Sholat gerhana ini sunnah yang populer dan disepakati oleh kaum muslimin. Ya. Jadi dengan adanya sholat gerhana ini sebenarnya ada hikmah ya, ada hikmah yang mana otak manusia itu suka dengan pattern. Pattern itu pola. Ya, dengan pola yang kadang-kadang peristiwa-peristiwa dramatis, aneh, unik. Ya, itu disukai oleh manusia. Nah, banyak orang di tempat ketinggian terutama, ketika gerhana itu mereka ngerekam dan menjadikan story di Instagram atau media sosial. Tapi sholat pun kagak. Ya kan? Iya. Jadi begitu. Iya, lihat sunset, sunrise ya di gunung misalnya. Padahal enggak sholat subuh. Tapi ketika sunrise, matahari naik, ketika jelang waktu maghrib, ya, kemudian matahari terbenam, di videoin. Kalau dulu zaman-zaman naik gunung ya gitu kan, waktu masih pakai tustel. Iya, waktu masih pakai tustel. Iya, itu nilainya mahal banget itu. Terus habis itu kan di afdruk ya. Iya, zaman-zaman itu. Iya. Masih pakai apa namanya yang hitam, yang masih pakai film itu ya. Terus ada konika gitu, tulisan konika. Iya, memang banyak orang tua di sini sebenarnya. Iya, zaman-zaman itu disimpan rapi, malah disimpan jangan sampai hilang. Ntar dicuci dah filmnya gitu kan. Gitu. Itu bisa seminggu tuh nunggunya di Fuji Film itu. Itu biasanya sunset, sunrise itu. Kalau yang suka naik gunung dulu. Iya, Masya Allah itu. Padahal sekarang itu sesuatu yang biasa banget mungkin bagi, karena semua punya HP. Tapi dulu zaman itu berharga banget. Cuman banyak-banyak orang PA ini, yaitu pencinta alam, itu mereka memang PA beneran gitu. Iya. Maghrib bukannya sholat, ya, ngeliat keindahan alam, pattern yang sebenarnya polanya tuh tiap hari tuh ada. Tetapi karena kalau di atas gunung atau kaki gunung jarang ngeliat seperti ini, makanya excited banget ngeliat seperti ini gitu. Ya, diabadikan, ya. Kemudian ada foto album nanti adventure tahun sekian di gunung mana gitu. Ntar dikenang gitu kan. Manusia suka dengan pola kehidupan yang sebenarnya setiap hari itu ada, cuman untuk melihatnya itu sulit. Maka ketika melihat, wah itu sesuatu yang ajaib. Nah sekarang melihat gerhana itu kan jarang-jarang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kadangkala
menjadikan gejala alam tertentu walaupun repetitif tiap hari itu sebagai isyarat atau tanda kewajiban untuk menunaikan atau sunnah untuk menunaikan sesuatu. Coba dulu di zaman Nabi SAW, setiap sholat itu dikaitkan dengan gejala alam. Semua sholat. Sholat subuh dikaitkan dengan fajar kedua. Sholat syuruk dikaitkan dengan meningginya matahari. Sholat zuhur dikaitkan dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Sholat asar dikaitkan dengan bayangan yang serupa dengan bendanya ketika matahari sudah menuju ke barat. Sholat maghrib dikaitkan dengan terbenamnya matahari. Sholat isya dikaitkan dengan hilangnya warna merah di kejauhan ufuk barat. Kan semua itu kan kaitannya dengan gejala alam. Ya, kemudian adanya khusuf atau khusuf ini menjadi dikaitkan dengan sholat 2 rakaat dengan format yang serupa dengan sholat 2 rakaat kita biasa normal, tapi ada tambahan karakter yaitu panjang banget bacaannya panjang banget. Nah, Allah Ta'ala menginginkan manusia itu ketika dia suka dengan pattern atau pola gejala alam, hendaknya ingat Allah dengan itu. Jadi jangan cuma lewat gitu aja, alam tuh lewat gitu aja, gitu enggak, ya. Dan begitu juga dengan kita nih, kehidupan kayaknya so-so aja, yaitu 50-50 enak gitu, standar datar gitu. Kadang-kala Allah Ta'ala berikan sesuatu, entah ke atas, entah terjelembab ke bawah, supaya kita ingat, supaya kita beribadah, beramal. Ya begitu. Oke. Baik, kemudian kita lanjut ke berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Oke, di sini ya hadis Aisyah kan ya pertama, di situ hadisnya. Oke. Hadis Aisyah. Oke, saya seperti biasa saya bacakan Arabiknya dulu, kemudian Pak Agung akan membacakan terjemah. Atau Pak Agung baca Arabnya bisa, Pak? Coba. Bismillah. Radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah fajtama'u wa taqaddama faqabbaru wa shalla arba'a raka'atin fi ra'ataini wa arba'a sajadat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus seorang muazin untuk menyerukan as-salatul jami'ah. Kemudian beliau maju dan sholat dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Oke, ahsant. Ini menunjukkan terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Rasulullah memerintahkan supaya orang berkumpul dengan seruan as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah yaitu as-salatu jami'ah yaitu supaya orang-orang pada berkumpul. Jami'ah itu kumpul. Ya, salat itu mengumpulkan, itu maksudnya. As-salatu jami'ah. Lalu beliau mengimami salat gerhana. Dan di sini berapa rakaat? 2 rakaat. Namun setiap single rakaat ada berapa ruku dan sujud? 2. Kalau sujud 2 benar ya, sujud setiap rakaat 2 betul. Tapi di sini speknya untuk ruku 2 kali ruku. Paham di sini? Satu rakaat 2 kali ruku di salat gerhana. Gimana? Paham di sini? Rukunya 2 kali ya. Adapun kalau di salat lain rukunya 2 kali bisa batal salatnya kalau sengaja. Jadi ini terjadi secara historis di zaman Nabi SAW dan disyariatkan dan menjadi sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Gimana? Iya, sunnah muakkadah, ditekankan. Ya, tidak wajib tapi sunnah muakkadah.
Ya, disunahkan untuk berkumpul, doa, merendahkan diri, banyak istighfar. Juga salat ini tidak diawali azan. Cuman dengan seruan as-salatu jami'ah. Begitu. Waktu saya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk umrah di tahun yang keberapa saya lupa yang mana. Itu ada di waktu duha salat gerhana matahari di Makkah ketika itu. Sepertinya tahun 2019, dan ketika itu gerhana matahari di waktu duha udah diumumkan oleh pihak Masjidil Haram ketika itu setelah sholat isya atau setelah sholat apa sebelum malam sebelumnya. Besok akan diselenggarakan sholat khusuf, ya itu gerhana matahari. Maka dibaca itu ketika itu imamnya Syekh Yasir Ad-Dosari. Syekh Yasir Ad-Dosari. Itu tahun berapa ya? Saya lupa deh. Pokoknya adalah. Nah itu kemudian rakaat pertama saya nggak ikutan karena waktu itu city tour soalnya. Mana saya pembimbingnya kan nggak mungkin saya ninggalin jemaah untuk sholat gerhana matahari, ntar saya yang digerhanain lagi sama mereka gitu. Jadi sama travel. Jadi ya saya harus city tour. Saya dengar rakaat pertama baca surat Al-Isra. Coba surat Al-Isra berapa? 10 halaman lebih. Satu rakaat itu. Rakaat kedua ya saya nggak tahu. Saya udah jalan di city tour, mungkin saya di Jabalur Rahmah pada rakaat kedua mungkin. Jadi itu rakaat kedua yang nggak tahu. Tapi rakaat pertamanya ya itu surat Al-Isra. Cuman kalau itu kita lakukan jadi makmum di Masjidil Haram, betahlah. Coba kalau di Baitul Muttaqin. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Ya, saudara jemaah, ya. Mana pelan lagi bacanya, khusyuk. Batuk udah. Oke. Jadi memang ini walaupun 2 rakaat seperti rakaat kita 2 rakaat tapi ada format yang berbeda sedikit ya. Baik, di sini jadi gerhana ini kita anggap bukan hanya fenomena astronomi saja tetapi ada ayat kauniyah, tanda kosmik istilahnya. Jadi kauniyah itu kosmik yang di sini menuntut respon spiritual pada diri kita. Jadi itu yang tadi kita sebut. Kadang gejala alam itu ada syariat di baliknya. Jadi tanda kosmik yang Allah Ta'ala berikan itu kadang menuntut atau melazimkan kita untuk melakukan respon secara spiritual berupa zikir atau ibadah. Iya, ayat kauniyah secara kosmik yaitu secara kealaman. Misal angin, belakangan kadang ada angin. Bahkan saya tadi lihat di Instagram Al Jazeera, entah di Turki atau di mana itu ada pesawat mau landing. Itu udah beberapa meter di atas bandara, di atas aspal bandara itu. Itu baru udah berapa meter nggak jadi di landing karena emang anginnya kenceng, pesawat itu udah agak goyang. Itu kalau landing dipaksakan bahaya banget itu. Maka naik lagi, dia terbang lagi. Nunggu sampai aman. Kadang kan kita naik pesawat kadang telat landingnya. Kadang bukan karena emang karena gimana bukan, tapi karena emang gejala alam ketika itu nggak mendukung. Maka agak delay berapa puluh menit kadang-kadang karena masalah angin itu. Nah, angin aja ketika bertiup dan kenceng, kita disyariatkan untuk membaca doa. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, karena angin mengandung sesuatu, dan kebaikan tujuan pengutusan angin ini, karena angin itu diutus oleh Allah. Angin itu rasul, angin itu utusan. Wa a'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan saya berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini. Angin bisa jadi buruk, secara zat bisa. Wa syarri ma fiha wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalam angin ini, karena kandungan dalam angin kita nggak tahu.
Ya, bisa aja ada virus, bakteri, debu-debu yang buruk dan seterusnya. Wa syarri ma ursilat bih. Dan saya berlindung pada Allah dari keburukan tujuan dikirimnya angin ini. Angin itu gejala alam. Termasuk tanda kosmik juga, dan kita dituntut untuk merespon kenyataan ini dengan respon spiritual berupa zikir dan akidah doa, ya. Begitu. Itu Islam. Coba kalau misalnya nggak ikut Islam, walaupun dia Muslim, bujuk gitu misalnya. Bujuk apaan? Bujuk buneng. Oke, gile gitu misalnya. Gokil anginnya. Apa? Angin nggak ada yang angin gokil. Apa yang gokil? Kenapa harus digituin gitu loh? Karena nggak tahu ya, karena nggak tahu dan juga emang lingkungannya nggak bagus, jadi cara ngomongnya seperti itu. Tapi kan ada doanya. Misalnya gemuruh, ar-ra'd ya, geluduk gitu. Itu juga ada doanya. Nah, itu kan gejala alam, gejala di astronomi. Secara saintifik itu bisa dijelaskan. Tapi secara syar'i itu melahirkan amalan, yaitu berupa zikir atau doa. Yaitu subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah Ta'ala yang gemuruh itu bertasbih dan memujinya, dan malaikat bertasbih. Ya, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu, malaikat bertasbih karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ketika mendengar gemuruh, maka sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya itu adalah suara malaikat. Ada yang mengatakan dari sebagian ulama itu suara cemetinya malaikat misalnya. Dan seterusnya, wallahu alam. Tapi secara gaib ini ada sesuatu. Ya, tapi secara saintifik ada penjelasan. Bisa dijelaskan panjang lebar sampai kita bingung dengan istilah-istilahnya. Tapi lebih bernilai dan lebih berharga ilmu syar'i yang melahirkan ada zikir di situ dan doa. Begitu, ya. Namun ketika ada gejala alam yang tidak ada syariat khusus untuk berdoa dan berzikir padanya, maka tidak boleh kita berbuat bid'ah di situ. Contoh, bintang jatuh, meteor jatuh. Ya. Wah, ini lucky star. Make a wish, man, make a wish. Make wish matamu, make wish. Gak ada make wish. Buat harapan. Terus habis itu tangannya digenggam gini nih. Ya kan gitu. Lu ngarepin siapa? Tuhanmu siapa coba? Ini orang Nasrani biasa kayak gitu. Tuhannya Jesus. Emang Yesus pernah nyuruh kayak gini? Gak pernah. Buat harapan, ngarepnya ke siapa? Ke bintang. Bintangnya jatuh mau diharapin. Gitu kan. Nah, gak ada syariatnya di sini. Maka ini termasuk bid'ah. Dan bisa syirik. Syirik. Kenapa? Karena berharap pada bintang. Atau mengaitkan pengabulan doa melalui sesuatu yang tidak ada sebabnya. Nggak bisa menjadi sebab. Bintang jatuh menjadi sebab pengabulan doa. Enggak, ini malah mengaitkan suatu sebab yang bukan sebab. Ini syirik kecil. Yang kadang bisa syirik besar kalau merasa bintang ini punya kontribusi dalam takdir atau semisalnya. Maka ini berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, jadi gejala-gejala alam itu kalau memang tidak ada syariatnya, nggak usah macam-macam, kecuali memang ada penjelasan saintifiknya. Misalnya nih lagi panas, terus gerimis, ada yang mati nih, lo yang mati. Ada lagi nih kan, siapa yang mati? Ini mati ada, mau hujan mau panas pun mati, namanya mati, ada orang mati mah, ya kan? Iya, ini gejala alam. Tapi nggak boleh dikaitkan dengan suatu keyakinan tertentu tanpa ada syariatnya atau minimal ada penjelasan saintifik yang legal, bukan diada-adakan. Nah begitu. Kalau gerhana hari ini tuh diferensiasinya cukup signifikan ya, cukup betul-betul beda banget perbedaannya antara ibadah sama tontonan. Ini ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah. Ya. Ini ujian benar-benar. Mau ikut euforia keduniaan atau mau ikut kekhusyuan peribadatan. Anak-anak muda ya, Gen Z dan semisalnya, mereka naik ke top of building gitu, ke atas. Wah, terus semuanya live.
gerhana matahari. Padahal kita dulu 90-an udah biasa ngeliat gerhana tiap pekan. Gitu. Ya Pak Agung ya. Ada yang lebih canggih lagi dulu gerhana. Masih ingat gak ibu-ibu sekalian? Dulu ada gerhana tiap pekan. Iya. Muka gerak dikit, banda geser orang jatuh tuh. Itu namanya dukun. Saya menguji ketuaan sebagian orang di sini. Iya. Oke, kita insya Allah menuju ke hadis berikutnya. Ini sudah cukup penjelasannya insya Allah. Jadi ya. Jadi ruku'nya ada 4. Kalau sujud memang sujud akan selalu 4. Ya. Taib, kita lanjut ke berikutnya dari hadis. Fadhal, Arab dan Indo. An Abi Mas'ud Uqbata bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani limauti ahadim minan nas wala lihayatih fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan adalah 2 tanda dari banyak tanda kekuasaan Allah. Dengannya Allah memberi peringatan bagi hamba-hambanya. Gerhana terjadi bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian menyaksikan gerhana, maka sholatlah dan berdoalah hingga keadaan kembali terang atau gerhana tersebut berakhir. Oke. Taib, ini hadis Nabi SAW, yaitu inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat di antara ayat-ayat Allah. Nah, di sini ada istilah yaitu ayat. Ayat itu apa secara bahasa? Artinya alamah, yaitu tanda. Makanya ayat-ayat cinta berarti tanda-tanda cinta. Ya. Iya. Dan seluruh dari makhluk secara kemakhlukan dan secara peringatan tentang Khalik itu semua adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau dulu mungkin karena ilmu kita masih belum seberapa dan sampai sekarang juga belum begitu banyak. Tapi dulu kita nganggap ayat itu cuman yaitu ayat Quran udah selesai. Padahal sebenarnya ayat itu maknanya adalah sinyal, tanda, isyarat, itu semua ayat. Jadi matahari dan bulan adalah 2 ayat di antara ayat-ayat Allah. Yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Allah Ta'ala menakut-nakutkan hambanya dengan keduanya. Ya, Allah Ta'ala menakut-nakutkan hamba dengan keduanya. Apa maksudnya menakut-nakutkan hamba dengan keduanya? Ya, peringatan, apa maksudnya di sini? Allah Ta'ala yukhawwif, membuat hamba tu merasa takut dengan eksistensi keduanya. Apa maksud dari menakut-nakutkan di situ? Ya, membuat takutnya di situ apa maksudnya? Ya. Memberi peringatan dengan gimana? Ya, bisa dengan itu. Bahwasanya matahari tenggelam, muncul bulan, matahari terbit, nanti tenggelam. Artinya hidup kita ya nanti akan mati gitu. Atau bisa juga dikorelasikan dengan ayat-ayat. Dikorelasikan dengan ayat-ayat, terutama matahari yang Allah Ta'ala sebutkan di beberapa ayat tentang hari kiamat.
Tes bisa. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari terbelah, dilipat misalnya. Itu bisa ya. Kemudian wa innahuma la yankasifani limauti ahadim minan nasi wala lihayatih. Kedua, baik bulan atau matahari ini tidak ada kaitan sebab untuk kematian orang tertentu atau hidupnya orang tertentu, enggak. Mereka enggak punya andil terhadap hal itu. Fa idza ra'aitum minhuma, maka coba tadi kalau matahari masih terang, kemudian hujan gerimis, itu kayaknya ada yang mati, maka itu tatayur, khurafat. Nah, ini disangkal oleh hadis ini. Fa idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Nah, di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat. Jika kalian melihatnya, yaitu gerhana, maka salatlah dan berdoalah kepada Allah hingga gerhana itu selesai. Taib, jadi di sini Nabi SAW menyatakan gerhana itu ayat. Atau yang dimaksud dari matahari dan bulan ini adalah gerhana itu sendiri. Gerhana itu adalah ayat. Ya, matahari dan bulan adalah ayat. Dan ketika terjadi gerhana pada keduanya, itu juga menjadi tanda-tanda ayat. Ya. Yang dengan adanya gerhana itu, manusia itu bisa takut. Harusnya. Itu maksud dari yukhawif di sini. Tapi memang dari awal matahari dan adanya bulan itu memang harusnya kita merasa khawatir juga dengan adanya eksistensi matahari dan juga bulan, karena tadabbur alam, tadabbur ayat Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika terjadi gerhana harusnya betul-betul ada perasaan takut gitu. Ya. Coba kalau misalnya gerhana matahari itu yang full, tiba-tiba gelap. Gelap, padahal itu siang hari. Gelapnya kayak malam pekat. Bisa terjadi itu. Taib. Nabi di sini alaihissalam dengan tegas menolak keyakinan jahiliyah yang mengaitkan gerhana dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Wafatnya orang besar misalnya. Ya. Kemudian kelahiran tokoh penting. Misalnya pas lagi gerhana, dia lahir. Makanya ada sinetron gerhana, karena dulunya dia lahir gara-gara pas lagi gerhana. Makanya namanya gerhana. Nggak tahu. Ya enggak, kalau misal, ya bisa tatoyur gitu, bisa. Itu syirik itu. Nontonnya juga nggak boleh, makanya jangan ditonton lagi. Saya ingetin ya, gara-gara saya berarti ya. Aduh, Pak Agung sih, Pak Agung mukanya jadul sih, jadi saya jadi keinget. Nah, dari gini, kalau misalnya menamain anak dengan peristiwa alam itu asalnya boleh. Ya kan, ada orang nama anaknya Mentari. Iya, karena waktu itu IM3 lagi jelek sinyalnya, maka pakai Mentari. Ya. Nah, Mentari misalnya, Fajar. Ada Fajar Sodik gitu. Kan ada dua Fajar, Fajar Kadhib, Fajar Sodik. Fajar Kadhib itu berapa menit sebelum subuh. Kan Fajar Kadhib artinya Fajar bohong. Menjelang subuh, mau lahiran menjelang subuh. Ini momentum apa ya? Fajar Kadhib. Fajar Kadhib. Pas sudah gede, jadi tukang bohong dia nanti. Jadi Fajar Sodik, ada berapa orang namanya Fajar Sodik? Iya. Ya. Ini aja Putra, nama tim saya Putra. Dinamakan Putra karena pas keluar kelihatan kayak laki-laki, ya Putra. Bukan Putri. Ya diarabin jadi Ibnu gitu. Nah, jadi boleh mengaitkan, maksudnya mengaitkan di sini memang momentumnya Ramadan. Kan ada tuh Ramadan, ya kan? Apalagi coba Badru, Fitri, mungkin ketika itu pas orang pada sholat Id, dia malah lahir sendiri gitu. Maksudnya, ya gitulah, ya. Dan seterusnya. Tapi dengan itu tidak boleh kemudian ada syubhat-syubhat tertentu kayak misalnya, kalau misalnya ini spesial nih anak pas lagi
momentum spesial gerhana bakal sakti nih anak nih. Maka ini nggak boleh. Ini khurafat. Sakti, lafal sakti ini yang bahaya nih. Dan juga nggak bisa dikaitkan, wah ini karena dia lahir bulan Ramadan bakal jadi orang sukses. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita hanya boleh mendoakan saja semoga jadi soleh, sukses, itu boleh. Tapi nggak dikaitkan dengan momentum gejala alam di kelahiran dia, nggak boleh, nggak boleh. Ini subhatnya ada nih, distorsinya. Kadang orang nggak bisa bedain. Lah apa bedanya? Ya beda. Antara kita doain dengan berharap pada Allah Ta'ala supaya dia disoleh, dengan kita kaitkan dengan gejala alam yang tidak mungkin berkontribusi terhadap masa depan anak ini. Gitu kan? Tapi nggak boleh juga kita namain anak ini dengan nama jelek, nggak boleh juga. Misalnya namain anak banjir bandang, ya janganlah. Iya. Covid. Iya, Abu Covid misalnya. Ada ya? Jangan itu, jangan, nggak baik. Karena itu buruk ya, nama yang tidak baik. Ya. Jadi gerhana adalah ayat Allah. Di sini ada maksud besar dari Rasulullah, yaitu menutup pintu takhayul. Menutup pintu takhayul sekaligus mencegah terjadinya pengkultusan manusia. Hati-hati, di sini bisa gara-gara menamakan anak dengan momentum terjadi pengkultusan atau takhayul. Ya kayak tadi yang kita sebutkan. Karena takhayul itu apa sih? Takhayul itu apa sih, lafal takhayul? Dari kata khayal, yaitu empty, kosong. Nah, sebenarnya itu nggak ada proofnya, nggak ada buktinya. Ini kalau misalnya udah gede bakal apa gitu, gara-gara dia lahir pas gerhana gitu. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Mengaitkan seperti itu nggak nyambung. Ya. Terus juga pengkultusan. Itu bisa terjadi gara-gara tragedi atau gara-gara manusia dikaitkan dengan gejala alam tertentu. Itu bisa terjadi kayak tadi juga. Ya. Pas lagi gerhana anak ini lahir, maka anak ini dinamakan surat khusuf misalnya. Panggilannya usuf, ya. Terus dia tuh lahir pas lagi gerhana, berarti ini spesial nih anak. Maka nggak bisa. Ya begitu juga kadang-kadang orang zaman dulu untuk memotivasi dan menenangkan hati orang tua, hati pemilik anak. Itu kadang ngarang. Kayak misalnya kalau baru keluar ngebrojol kemudian dililit ari-ari full. Ya. Jadi dililit ari-ari. Ari-ari ngelilit full body gitu. Ya sehingga harus dilepas semuanya itu. Itu kadang membuat ibunya tuh panik. Bu, anak ibu dililit sama ari-ari seluruhnya. Ya dok, tolong ya panik. Ya. Itu saya soalnya dulu kayak gitu. Pas saya keluar, saya dililit ari-ari satu badan semua dililit ari-ari. Ya. Saya sih diam aja, nerima aja saya waktu itu. Ya nangis mungkin, tapi ya saya nerima takdir lah. Saya aja sekarang nerima kok kayak gitu. Tapi ada satu keluarga di Betawi yang ketika itu ngelihat langsung bilang ke ibu saya, tenang. Biasanya kalau anak kayak gini, kulit ari-ari, biasanya cakep terus pakai apa aja tetap cakep gitu. Bener kan? Kayak bercanda Bu. Tapi emang ngomongnya kayak gitu. Tapi itu nggak boleh. Memang untuk mendinginkan hati ibunya, mungkin maksudnya baik. Tapi nggak boleh karena itu akan menjadi pikiran, kemudian seolah-olah kejadian terlilit ari-ari ini menjadi sebab. Ini nggak mungkin menjadi sebab, nggak nyambung. Syariatnya nggak ada, dalil nggak ada, logikanya nggak masuk. Secara sains juga ketawa para ilmuwan. Mana ada kayak gini? Dokternya aja ngelus dada, ya mulai dah nih mama, mulai dah khurafat gitu. Untuk apa? Supaya mendinginkan ibu-ibu ini gitu. Ya. Adapun kalau ternyata yang diomongin kenyataan itu kebetulan qadarullah aja, nggak ada kaitan sama ketuban pecah lah, apalah, minum air ketuban lah, itu nggak ada. Wah, minum air ketuban, waduh,
Kayaknya nanti kalau misalnya udah gede kayak di pelayaran nih kayaknya. Nggak ada kaitannya dengan itu. Oke. Taib. Jadi ada pelajaran juga di sini. Kalau kita melihat gejala alam, ada dua hal yang ada dua bukit atau dua hal terjal yang tidak boleh kita panjat. Pertama, panik. Ya, kepanikan yang hampa gitu. Panik tanpa bertawakal pada Allah, itu nggak boleh. Dan kedua, bersikap kaku dingin tanpa ada respon zikir, itu juga tidak layak. Jadi ketika ada gejala alam, ada dua karakter yang tidak boleh atau tidak layak kita lakukan, yaitu ekstrim di panik dan tidak tawakal sama Allah, atau kaku dingin gitu aja, tidak zikir, tidak apa. Melainkan kita di tengah-tengah. Jika ada syariat khusus untuk ritual atau zikir tertentu, kita amalkan. Jika tidak ada syariat khusus, ya kita zikir umum aja dan mengingat Allah gitu. Seperti itu jemaah sekalian. Taib, dua hadis itu ya insyaallah. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Tafadhali jika ada pertanyaan, Pak. Ada, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita meyakini bahwa setiap fenomena alam yang mengakibatkan musibah itu sebabnya karena kesyirikan dan kemaksiatan yang banyak? Jazakallahu khairan. Ya. Jawabannya boleh. Namun untuk menspesifikkan pelakunya itu sebaiknya ditunda dulu. Ya. Jadi boleh karena memang dalil-dalil menunjukkan itu. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu sebabnya ulah tangan manusia. Apa yang menimpamu dari musibah, maka itu karena ulah tangan kalian. Maka keapesan atau nasib sial itu semua takdir Allah. Dan Allah tidak akan mengubah suatu nikmat kecuali manusialah yang mengubahnya dengan keburukannya. Tadinya nikmat, jadi manusia berkeburukan, maka Allah Ta'ala balas dengan musibah. Maka dengan ini bisa dikaitkan. Namun kalau untuk merefleksikan dan menspionkan ke orang khusus, maka ini perlu ditinjau lagi, karena boleh jadi kita juga salah, nggak mesti orang lain gitu. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya perlu ditinjau lagi bukan berarti nggak boleh. Kadang-kadang memang jelas-jelas itu salah dari sebagian orang tertentu, tapi kadang-kadang masih samar. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Ya, ada lagi Ibu Hati yang mau bertanya, silakan Ibu-ibu. Sebelum saya apain gitu, ya. Sumatera. Oh ya. Azan di mana, Bu? Ketika ada musibah terjadi, kita azan itu gimana hukumnya? Misalnya ada angin puting beliung. Enggak ada syariatnya azan. Mungkin itu masuk waktu sholat mungkin dia. Enggak sih, ada beberapa yang melakukan itu. Enggak, itu bid'ah, itu enggak benar. Enggak ada. Berarti ketika kejadian musibah itu terjadi, ya itu tadi yang Ustaz bilang tadi, pertama jangan panik, kedua jangan dingin. Nah kalau ada syariat ya kita amalkan. Kalau ada syariat khusus, kalau nggak ada syariat khusus ya kita zikir umum aja. Pada saat kita melihat misalnya banjir bandang lewat, ya jangan azan gitu. Cuman ya jangan azan lah. zikir biasa aja gitu. Zikir istighfar atau ta'awudz, a'udzubillah, ya begitu. Iya. Iya, ini karena keawaman ya, semoga Allah maafkan. Tapi itu bukan zikir yang disyariatkan untuk hal-hal seperti itu. Gini, kita tahu ada zikir-zikir umum yang boleh kita ucapkan di waktu kapanpun. Istighfar, subhanallah, masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Banyak banget, baca Quran, banyak banget. Tapi zikir-zikir yang itu dikaitkan dengan momen khusus, itu harus kita taruh di momen khusus.
Ya momen khusus maksudnya ini zikir yang nggak bisa dilepas dari momen itu, yaitu adzan dan qomat. Kenapa adzan doang nggak qomat sekalian coba? Ayo kan? Kan bingung tuh yang adzan, ya? Kan qomat zikir juga. Nah, adzan dan iqamah itu adalah zikir yang hanya di momentum itu aja, nggak boleh dipakai di yang lain. Iya, nggak bisa dipakai lain, nggak boleh. Bahkan dalam ruqyah aja, walaupun memang setan itu bisa kena gitu dengan adzan, betul. Tapi tetap ruqyah nggak perlu adzan. Ntar qomat dia. Sholat akhirnya. Iya, walaupun memang setan itu, saya juga pernah juga Allahu Akbar, itu setannya nggak seneng. Betul. Tapi bukan masalah mujarab atau enggaknya di sini. Yang saya perbuat ini bener nggak gitu, sesuai nggak gitu? Karena adzan itu kan buat sholat. Kalau kayak gitu kita masuk rumah kosong. Kita takut adzan. Sampai selesai la ilaha illallah. Jin jawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya kan? Jadi azan ini memang syariat. Tapi dia hanya melekat di momentum yang disyariatkan saja. Seandainya boleh kita pakai untuk konteks lain, maka harusnya di sholat kusuf di sholat gerhana kita pakai juga dong. Ya enggak? Di sholat gerhana kan sama-sama ngumpulin jemaah buat sholat. Kok nggak kita pakai? Ayo. Ini naik pohon kelapa karena ketakutan. Ini karena keawaman nggak tahu aja. Padahal zikir lain tuh yang bebas masih banyak. Begitu. Jadi tidak. Itu bisa menjadi kebid'ahan dan tidak benar. Ya, seandainya dia Allahu Akbar gitu aja bukan maksud azan nggak masalah. Masalahnya kan dia azan ini. Dengan tata yang persis adzan sampai akhir. Gitu. Begitu. Sama enggak benar. Bayi mau kubur. Ya, enggak. Azan cuman buat sholat. Azan itu lafal azan artinya apa? Ikhbar. Kita coba kembali ke azan itu apa sih gitu loh. Iqamah itu apa sih? Azan itu artinya kan dari kata ini udhun, yaitu telinga. Mengabarkan ke telinga orang akan hadirnya waktu sholat. Itu makna azan. Maksud azan secara syariat itu ikhbar an dukhuli au huduri waktu sholat. Mengabarkan akan masuknya atau hadirnya waktu sholat. Itu azan. Iqamat dari kata qomat, iqamat dari kata iqamat. Nah ini adalah mengabarkan bahwasanya didirikannya sholat. Berarti ini dua ibadah ini, dua zikir ini itu memang konteksnya khusus aja di situ, jangan dibawa ke yang lain. Pas lagi ruqyah misalnya, ya jinnya kan misalnya jinnya salafi, ya, iya, dia ngerasukin tubuhnya aswaja misalnya atau gimana, jin salafi. Diadzanin misalnya, Allahu Akbar oleh ruqyah, Allahu Akbar, jinnya bilang beda ini, nggak bisa. Ya, ini apa? Karena azan itu hanya untuk pas momentum waktu masuknya waktu sholat, bukan pas ngeruqyah saya, kata jin gitu. Kenapa nggak qomat sekalian ente? Kenapa nggak sholat 2 rakaat antara azan dan iqamat? Ayo, bingung lagi kan yang ngeruqyah? Oh iya ya, kan antara azan dan iqamat ada 2 rakaat sholat. Kenapa nggak doa banyak-banyak tuh antara azan dan iqamah? Ayo. Kan? Ini menunjukkan bahwasanya azan dan iqamah itu ibadah yang dipatenkan untuk momentum khusus dan tidak boleh dicabut untuk hal-hal lain. Ngadanin anak yang baru lahir, enggak. Ya, ngubur orang diazanin, enggak. Ntar dia sholat lagi gitu. Terus ada musibah diazanin, enggak. Ketakutan ada jin diazanin, enggak. Zikir aja, baca ayat kursi silahkan. Baca ayat kursi lah. Oh iya. Baca Al-Quran. Al-Quran ya, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq. Dibacain apa? Enggak ada. Zikir umum aja bilang alhamdulillah udah. Iya. Ya begitu. Ada satu pertanyaan. Ya.
Satu pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mohon arahannya Ustadz. Sekolah anak saya mengadakan wisuda tahfidz dan acara lain di satu tempat bermain berenang itu Ustadz, ada perosotan seperti itu Ustadz ya. Yang memang tempat untuk berenang. Setelah acara, anak-anak diberikan tiket untuk berenang. Ahsannya, apakah kita tetap mengikuti acara tersebut atau tidak usah ikut ke dalam acara tersebut, Ustaz? Itu berenang satu jenis atau beda jenis? Apa gendernya? Gabung ya? Terus wali muridnya bapak-bapak, ibu-ibu ikut semua? Berenang semua nggak itu, bapak ibu? Iya, biasanya iya. Kalau acara anak? Akhirus sana biasanya. Iya, maksudnya bapak ibu berenang juga? Hah? Enggak? Enggak. Anak-anak aja? Iya, kolamnya campur. Ada orang lain juga yang... Oh, ada orang luar juga yang itu. Yang boleh ada disewa aja untuk sekolah dan di arrange, diatur gimana caranya supaya paling amannya itu gimana gitu loh. Kalau itu nggak apa-apa, tapi kalau orang luar juga masuk, dan itu jangan ya, nggak bagus. Nanti anak-anak malah ngelihat dong. Nah di sini ada pengalaman juga di pesantren dulu ini. Alirsat dulu kan ada. Kita kan di kaki gunung, kisaran sekian meter, berapa belas kilometer lah, ada kolam renang favorit semua santri di kita itu. Pak ini bisa kasih speaker nggak anak-anak biar lebih rame sedikit ini. Nah dia agak-agak ini lagi lebaran jadinya ya rame, masya Allah. Jadi ketika kita kan hari libur kan hari Jumat. Nah, Jumat duha itu prime time buat ke pemandian muncul namanya muncul pemandiannya. Itu pemandian airnya berasal dari air gunung. Ya, kemudian jadi air gunung mata air terus nanti keluar lagi gitu. Jadi selalu bersih gitu. Dan itu cukup luas. Ajaibnya ketika nggak tahu ya, karena di itu kan Salatiga ya. Salatiga itu banyak misionaris, banyak kristenisasi gitu. Nah, kok kalau setiap Jumat duha itu mesti ada beberapa pasangan laki perempuan dewasa gitu, yang sengaja pakai pakaian yang minim, sengaja pokoknya pas Jumat duha doang. Ya sampai pada curiga nih tujuannya jangan-jangan supaya santri-santri ini pada ngeliatin gitu loh. Karena emang Jumat duha kan orang-orang pada sekolah, pada kuliah, pada kerja. Yang hadir tuh Jumat pagi itu biasanya cuman santri-santri pondok kita doang. Tapi kemudian disengaja oleh beberapa pihak supaya ini nggak tahu nih orang-orang nih yang beberapa pasangan ini itu aja khusus di Jumat duha itu seolah sengaja. Itu jadi bahan perbincangan antara santri. Tapi ya tetap aja santri pada datang. Ya soalnya kapan lagi mereka berenang? Begitu. Jadi khawatirnya sekolah ini nanti anak-anaknya mulai tercemar dan semisalnya kalau digabungkan dengan yang lainnya. Boleh nggak ikut? Pertama kasih masukan ke sekolah supaya itu tempat kolam renang itu baiknya dari sekolah itu membooking semuanya, nggak boleh orang luar masuk, mau berani nggak misalnya gitu. Kalau bisa. Kalau enggak ya minimalisir, tetap ikut karena ini mungkin ada pembagian rapot atau apa gitu, ikutin bagian itunya aja. Sementara anak-anak ya mau gimana, kita kalau nggak disuruh berenang mereka nangis, kalau mereka berenang kita yang nangis. Kemudian berenang aja semua ada sekalian gitu. Jadi ya itu lumayan kompleks, tapi insya Allah orang tua lebih tahu mana yang lebih minim madaratnya gitu ya. Jadi nggak bisa dipukul rata ya. Begitu wallahu a'lam. Ya udah mau maghrib Bu ya. Jadi sampai sini aja kita cukup. Barakallahu fikum jami'an.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.